wabarakatuh. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan atas kerjasama AWC PHUI dengan Pojok Gus Dur. Jadi diskusi ini, kebersamaan kita di siang hari ini adalah inisiasi atau kerjasama yang diinisiasi oleh Pojok Gus Dur dan AWC PHUI yang biasanya diselenggarakan secara offline di Pojok Gus Dur yang bertempat di PBNU. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberikan kesempatan untuk terhubung secara virtual di ruang ini dalam keadaan pandemik ini dan Ramadan yang sudah ada di akhir bulannya. Insya Allah kita akan lebaran kalau tidak besok atau lusa ya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita yang akan membawakan atau mempresentasikan mengenai politik, intelektual, dan wabah dalam membaca dua teks era Andalusia dan Turki Utsmani. Narasumber kita siang hari ini adalah Mas Zaki Khairul Umam. Beliau adalah PhD candidate di Freie Universitas Berlin. Kalau boleh tahu apa Mas bidang kajian yang ditekuni Mas Zaki? Saya lebih ke sejarah intelektual Islam. Oh, ya. Di Madinah terutama. Oh, baik. Beliau seorang filolog ya Mas Zaki, seorang filolog yang mungkin namanya sudah sangat dikenal di Indonesia. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum webinar ini berlangsung. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua dalam ruang virtual ini, mohon untuk membisukan audio atau mikrofon yang ada di fasilitas gadget kalian masing-masing. Lalu setelah ketika presentasi berjalan, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komen atau di kolom chat. Nanti setelah presentasi selesai akan saya sampaikan atau teman-teman bisa langsung menyampaikan dan membuka mute atau membuka mikrofon yang ada di gawai teman-teman masing-masing. Mungkin cukup jelas dan cukup seperti itu perkenalan di awal kita. Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja membuka sesi presentasi untuk narasumber kita Mas Zaki. Silakan Mas Zaki, mungkin slide-nya, presentasinya bisa ditampilkan kepada tim oleh Mas Fatahillah dulu. Iya. Yang dari teknis. Tim teknis Mas Fatahillah. Ini sepertinya harus pakai Google Chrome mungkin ya, yang lebih tepat karena Firefox nggak bisa. Betul. Mungkin sekalian langsung ini ya, waktu berjalan saya mulai aja mungkin sambil nunggu ya, Mas Fatahillah. Betul, ya. Sambil menunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua, selamat siang. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Presentasi kita kali ini akan mengurai tentang masalah politik, intelektual, dan wabah, dan saya kira sangat relevan ya dengan situasi bukan hanya nasional tapi juga global saat ini, di mana kita perlu merefleksikan dalam sejarah seperti apa sih sebetulnya mengenai sikap intelektual dari para sarjana muslim, baik itu yang tradisional maupun yang bukan. Kalau mungkin dalam kategori saat ini adalah yang di dalam ulama tradisional maupun yang intelektual umum seperti itu. Dan bagaimana keterkaitan antara intelektual ini terkait dengan sikap dari Imperium Islam masa lalu. Nah, bagaimana sih mereka membentuk? Tadinya saya ingin membandingkan dua teks. Yang pertama teks dari Lisanuddin Ibnul Khatib di Granada, dinasti Nasr atau dalam bahasa Inggrisnya Nasrid Dynasty, dan juga yang kedua yaitu Syarafuddin Al-Bidlisi, seorang sejarawan Utsmani asli Kurdi pada abad ke-16. Namun ternyata mencari teks dari Al-Bidlisi itu juga agak sulit, adanya manuskrip, dan saya terus terang belum banyak untuk menelaah teksnya secara lebih dalam, sehingga saya memutuskan untuk
secara umum pertama mengkaji beberapa bagian sikap ilmiah dari Lisanuddin Ibnul Khatib pada masa Andalusia, dan kemudian kita melihat perkembangan dari sejarah Islam ataupun sejarah kebudayaan Islam mengenai wabah dan bagaimana sikapnya sejak masa Nabi hingga setidaknya masa Imperium Utsmani, karena ini sangat penting dijadikan sebagai iktibar ataupun jembatan bagi kita untuk menjadi sikap yang baik bagi umat Islam. Nah, pembahasan kita kali ini tentu saja terkait dengan apa di slide judul ini adalah yang saya ambil dari buku Nukhet Falek, dan di sini gambarnya sangat menarik bagaimana kondisi di Istanbul dalam menghadapi apa istilahnya wabah. Wabah itu sendiri kan dari bahasa Arab ya, wabah, dan kemudian banyak menyebar diterima sebagai bahasa umum bagi umat Islam. Nah, tentu kita tahu bahwa ini sekedar background yang utama. Kita ketahui dari beberapa tulisan tentu saja ada wabah besar. Yang pertama adalah wabah semasa Justinian sebelum kenabian Nabi Muhammad abad ke-7. Pada era Nabi Muhammad, dan terutama kemudian yang terkenal dalam sejarah Islam adalah ketika Umar bin Khattab kemudian menghadapi apa istilahnya wabah Amwas di Damaskus. Kemudian beliau bertindak bahwa saya harus lari dari wabah ataupun penyakit yang menular supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian ditantang oleh seorang sahabat yang lain, kenapa Anda lari? Gitu kan. Terus kemudian sahabat Umar menjawab, saya lari bin qadarillah ila qadarillah. Saya lari dari takdir yang satu ke takdir yang lainnya. Nah, di sini sikap Umar ini menjadi semacam sebuah sikap yang rasional untuk menghindar dari wabah. Dan seterusnya kita lihat bahwa dalam periode Umayyah dan Abbasiyah juga banyak sekali sebetulnya konteks wabah, walaupun tidak sebesar kalau kita lihat abad ke-14, yaitu yang dinamakan dengan Black Death. Terutama korbannya yang sangat besar adalah di bagian Eropa. Tetapi juga umat Muslim juga ada yang kena, karena pada masa periode itu juga apa istilahnya peradaban Andalusia di Spanyol juga terkait langsung dengan Black Death, dan juga di wilayah seputar Mediterania. Mas Fattah mungkin bisa langsung ke slide berikutnya, atau saya bisa nih di sini. Kontrol slide-nya ada di Mas Fattah. Oh gitu ya. Okay. Nah, secara singkat adalah pada Black Death, ketika Black Death terjadi pada abad ke-14, ada semacam dua pandangan yang diametral, yang berbeda satu sama lain antara dunia Kristen Barat dan dunia Muslim. Dunia Kristen Barat sejak abad ke-7 setidaknya sampai abad ke-15, kalau kita baca dari para sejarawan, dari penemuan para sejarawan Barat, terutama sejarah ilmu pengetahuan ya, yang mungkin baru 20 tahun belakangan baru berkembang lebih baik, itu ada kesimpulan besar bahwa sikap ilmiah ataupun sikap umum dari kalangan Kristen Eropa lebih menganggap dari wabah penyakit sebagai hukuman dari Tuhan, azab, dan lain sebagainya. Nah, sementara di Islam situasinya lebih kompleks. Tentu saja ada yang beranggapan seperti pengikut dari mazhab Al-Asy'ari, yang di Indonesia juga ada nih. Ini sangat menarik sebetulnya. Apa istilahnya, refleksi bagi kita juga, menganggap bahwa wabah bagian dari azab Tuhan. Wabah merupakan bagian dari hukuman Tuhan kepada umat manusia yang apa istilahnya, entah itu karena dosa dan sebagainya. Tapi problem utamanya adalah karena apa argumen dari kausalitas dari kaum Asy'ari, bahwa wabah ini
datang sebagai kehendak Tuhan ataupun takdir Tuhan sehingga kita tidak bisa menafikannya gitu. Nah, pandangan fatalis seperti ini kemudian menjadi kritik banyak hal, terutama sejak abad ke-11 dan abad berikutnya sejak abad 13, 14, 15, sehingga menjadi kritik. Misalkan salah satunya dikritik adanya karya dari Ibn Qayyim al-Jauziyah yang dinamakan dengan Tibbun Nabawi atau kedokteran profetik, kedokteran kenabian, itu dibilang ini sebagai kritik dari pandangan Asy'ari yang fatalis, yang menganggap bahwa ya sudahlah, ini diterima saja wabah ini sebagai bagian dari takdir Tuhan. Tapi kemudian seorang ulama Hambali menyatakan ya kita justru harus kembali pada teks kenabian, pada tradisi kedokteran kenabian, supaya wabah itu sendiri hilang, baik itu secara spiritual maupun dengan berbagai macam kedokteran yang berkembang saat itu. Dan secara umum juga yang dikritik oleh dalam kitab ini terutama Muqni'atus Sa'il Anil Maradillah Al-Ha'il dari karangan Lisanuddin Ibnul Khatib, seorang wazir dalam lingkaran Sultan Granada, yaitu pada sekitar tengah abad ke-14. Beliau mengkritik tajam dengan ortodoksi Islam, terutama dari kalangan Asy'ari, bahwa ya kita harus memahami penyakit dan bagaimana mengatur masyarakat agar terhindar darinya. Karena Lisanuddin Ibnu Khatib menulis karangan ini beberapa saat setelah Black Death terjadi, yaitu di 1357, 1358 sekitar itu, dan atau 10 tahun sebelumnya. Dan uniknya adalah, nah ini ada satu hal yang menjadi latar belakang penting diutarakan, bahwa adopsi sistem pengetahuan atau kedokteran di dunia Islam itu diadopsi dari tradisi Yunani, terutama tradisi Galen. Kalau filsafatnya kan kita ketahui dari tradisi Aristoteles, Plato juga masuk ke Al-Farabi, yang kemudian ada Al-Madinah Al-Fadilah, misalkan negara paripurna tentang kebajikan dan macam-macam. Begitupun dengan kedokteran. Ada berbagai macam adopsi ilmu pengetahuan, baik itu astronomi, kedokteran dari Yunani, dan kemudian diterima dengan baik dan menjadi satu latar belakang yang unik. Dan kita ketahui pada zaman Ibnu Sina sendiri, kita ketahui dalam sebuah film misalkan, beliau mengunjungi seorang yang sangat cerdas, terutama dalam ilmu antropologi ya zaman sekarang ini, Al-Biruni, dikunjungi oleh Ibnu Sina. Kemudian ketika mengunjungi Al-Biruni, Ibnu Sina bilang bahwa kita jangan usah salaman dulu, karena saya habis dari melewati daerah yang terkena wabah, sehingga saya harus mandi dulu dan membersihkan diri, baru kemudian kita bisa berbincang. Jadi sama, social distancing, penjarakan diri itu sudah ada sejak era Ibnu Sina. Walaupun perlu diketahui bahwa istilah karantina yang di Twitter dan juga mungkin di Facebook juga ya menyebar bahwa itu penemuan dari Ibnu Sina, perlu dipahami juga belum tentu demikian, karena karantina itu sendiri kan dari tradisi terutama Venesia ya, abad ke-15. Ketika sebuah kapal yang terkena di dalamnya banyak orang yang terkena penyakit, kemudian jangan masuk ke dalam wilayah Venesia supaya tidak menulari orang di dalam kota itu selama 40 hari. Makanya dinamakan karantina. Dan kemudian diterima dalam bahasa Arab dinamakan arba'inat, setidaknya akhir abad ke-15 dan era seterusnya. Dan kita menemukan banyak juga penerimaan atas karantina ini. Ada juga yang menolak karantina karena karantina dianggap ini bukan bagian dari tradisi Islam gitu. Nah, terkait dengan Black Death yang terjadi
dalam kitab ini Muqni'atus Sa'il 'anil Maradil Ha'il, Lisanuddin Ibnu Khatib mengakumulasi berbagai pandangan dari penemuan sebelumnya. Ada kedokteran, tradisi kedokteran Nabi, Tibbun Nabawi yang saya sebut tadi dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan hukum Islam. Bagaimana hukum Islam memandang wabah. Karena banyak hukum Islam ini misalkan terutama yang diformulasikan secara ini ya, dalam tanda petik ortodoks, bahwa ya penyakit itu apa istilahnya, secara umum pandangan yang rasional itu dienyahkan, tapi terus kemudian menerima apa adanya atas berbagai macam penyakit yang muncul. Nah, makanya kita ketahui bahwa berbeda dari risalah yang ditulis oleh ulama terkenal di era Mamluk abad ke-15, Ibnul Hajar Al-Asqalani misalkan, yang lebih cenderung apa istilahnya, dibandingkan dengan era setelah itu, yaitu era Asqalani, justru pendekatan yang dilakukan oleh Lisanuddin Ibnu Khatib jauh lebih rasional. Dan di sini nanti kita akan lihat satu petikan yang sangat penting sebetulnya, bagaimana beliau apa istilahnya, lebih mengutamakan dari tradisi empiris dan observasi ilmiah ketimbang apa istilahnya pendapat daripada fuqaha yang membelenggu gitu kesadaran ilmiah dari umat Islam. Nah, di sini kita lihat sikap pro sains ya. Yang pertama misalkan nanti teks Arabnya akan ada sebelumnya, mengabaikan taksomum, tuli atas hal-hal yang diinformasikan sains kepada kita adalah tindakan kedengkian. Terus juga dianggap sebagai ejekan kepada Tuhan dan penghinaan terhadap jiwa an-nufus seluruh muslim. Ini pendekatan yang sangat rasional. Bahkan ketika misalkan nanti ada sebuah teks keagamaan yang bahwa wabah itu apa istilahnya tidak perlu diurusi, terutama yang diformulasikan oleh para fuqaha, maka Ibnu Khatib menentang. Nah, terus kemudian juga pada abad itu, pada era yang sama kita ketahui bahwa ada seorang sejarawan juga teman dari Lisanuddin Ibnu Khatib yang lebih terkenal daripada Ibnu Khatib, yaitu Ibnu Khaldun. Di sini menyatakan pada kalimat selanjutnya, tidak benar bahwa wabah di muka bumi karena kelembaban udara. Nah, kelembaban udara ini banyak menjadi sebab yang diajukan beberapa saintis muslim ketika itu. Faktor lain melibatkan pikunan dalam rezim politik, misalkan pajak yang tidak adil, pungutan yang menindas petani, terus hal ini menyebabkan aktivitas terhenti kayak lockdown gitu kan, dan kolaps total. Ini mengakibatkan kurang makanan, inflasi, pemberontakan, kelaparan, lalu wabah penyakit. Nah, ini kondisi yang lain untuk melihat bahwa Ibnu Khaldun ini kan bagian kalau kita lihat adalah seorang bapak ya sosiologi yang di dalam bahkan modern yang apa istilahnya yang mengetahui berbagai gejala sosial di masyarakat, baik itu kultural, politik dan macam-macam, yang terkait tentang apa yang dia namakan sebagai sejarah masyarakat muslim ketika itu. Terus kemudian kata Ibnu Khaldun lagi, politikus memikul tanggung jawab besar untuk rantai peristiwa itu, yaitu krisis politik hingga terjadi wabah penyakit. Itu sebabnya manusia sejauh yang mereka bisa harus mengambil semua tindakan pencegahan sebaik mungkin. Nah, di sini kita melihat ada korelasi antara sikap politik, sikap acuh tak acuh terhadap penyakit yang muncul saat itu. Nah, karena Ibnu Khatib dan Ibnu Khaldun ini menyatu, apa istilahnya, berteman dengan baik, friend, ini tidak bisa dinafikan bahwa analisis
sosial kultural dari Ibn Khaldun ini juga menjadi sangat penting. Nah, salah satu yang misalkan dari sikap Ibnu Khatib adalah tinggalkan daerah yang kena wabah atau diam dan hindari orang yang terinfeksi. Nah, sikap ini tentu mendapat reaksi yang sangat keras karena apa istilahnya ya seperti yang saya ungkapkan tadi, ada semacam anggapan umum terutama dalam mereka yang terpaut pada teologi Asy'ari dan juga pendapat para fuqaha, kita tidak diwajibkan untuk meninggalkan daerah yang kena wabah. Lalu kita ketahui bahwa 25 tahun setelah Black Death terjadi, Lisanuddin Ibnu Khatib kemudian dibunuh karena intrik politik dan iklim ortodoksi Islam yang tidak ramah terhadap perbedaan pendapat ataupun sikap rasional dari Ibnu Khatib, dan cenderung bahwa apa yang dinyatakan oleh Lisanuddin Ibnu Khatib, yaitu terutama kalau bahasa sekarang adalah satu, lockdown, yang kedua social distancing dan lain sebagainya, itu justru diterima di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17. Bagaimana misalkan salah satu contohnya pengakuan dari seorang penulis Itali, Fracastoro, di sini bahwa prosedur penularan dari orang ke orang, dari udara kalau dalam sekarang apa istilahnya, melalui penularan lewat udara dan lain sebagainya, itu justru diterima baik di Eropa ketika itu. Nah, tentu saja dalam sejarahnya ada banyak periode ketika banyak penulis banyak penulis atau intelektual lain dalam lingkaran imperium keislaman yang lain, yaitu di bawah Turki Utsmani, juga sama pendekatannya rasional. Yang di sini misalkan pendapat dari sejarawan Al-Bitlisi, yaitu beliau menyatakan, beliau seorang Kurdi, awalnya adalah dari imperium di Safawi, tapi kemudian karena tidak puas merasa terpinggirkan, akhirnya pindah ke Imperium Utsmani dan menjadi sejarawan dan birokrat di dalam lingkaran Imperium Utsmani. Sama sebetulnya Al-Bitlisi atau Bitlisi, Idrisi Bitlisi di sini sama dengan Ibnu Khatib, sebetulnya seorang sejarawan, intelektual, birokrat, tapi juga dekat dengan lingkaran kekuasaan dan pendapatnya itu didengar. Makanya ketika kemudian ada misalkan Bitlisi setelah menunaikan haji ke Mekah dan Madinah, ketika itu ada sebuah wabah di Mesir, sebetulnya beliau ingin berkunjung ke Mesir, tapi kemudian lari, al-firor, lari dari apa istilahnya, dari area yang terkena wabah, langsung kemudian menuju Damaskus dan kembali ke Anatolia, ke Istanbul. Nah, beliau juga pada saat itu mengadopsi dari beberapa resep kimia yang sudah ada waktu itu, perkembangannya lebih jauh di Eropa, diterima. Karena kan sebetulnya hubungan antara politik dunia Islam dan Eropa itu tidak terpaut jauh, karena masih dalam lingkaran geopolitik di daerah Mediterania secara umum, yaitu dari Andalusia, terus Italia, dan hingga ke di sebelah Mediterania sebelah timur, yaitu yang dikuasai oleh dunia Utsmani ketika itu. Nah, sama dengan sikap pro-science dari Lisanuddin Ibnu Khatib, pendapat dari Idrisi Bitlisi di sini juga mendapat pertentangan dari para fuqaha sama. Cuman memang takdir ataupun nasib kehidupan tentu saja dari Lisanuddin Ibnu Khatib jauh lebih mengenaskan, tanda petik, karena mendapatkan pembunuhan karena intrik politik dari kerajaan dan juga sikap ortodoksi dari pada masa itu. Makanya kan kalau kita lihat era Al-Andalus
ini atau Andalusia ini kan sebetulnya terakhir itu pada tahun 1492 ketika terjadi inkuisisi oleh Ratu Isabel dan Ferdinand kan. Dan kemudian banyak Yahudi juga diusir dari Spanyol, lalu mendapatkan semacam apa istilahnya perlindungan internasional di Istanbul, diterima oleh apa istilahnya Sultan di Istanbul, Mehmed Al-Fatih, dan kemudian kita tahu ya bahwa banyak sekali Yahudi yang datang dari Spanyol justru diterima di umat Muslim. Dan kalau kita lihat dari rentang dari ketika Ibnu Khatib meninggal dunia hingga 100 tahun kemudian persis, wilayah kekuasaan dari Al-Andalus ini kan maksudnya yang kekuasaan Islam semakin mengkerut dan hanya ada beberapa kayak emirat-emirat kecil, dan kemudian Alhambra berhasil dikuasai oleh Ratu Isabel, berhasil dikepung hingga rajanya kemudian apa istilahnya eksil ke Maroko dan sebagainya. Nah, bagian dari kalau kita lihat misalkan ada yang teman yang menulis jika ada teman yang membaca tulisan saya di Tirto misalkan tentang Malik bin Nabi bilang bahwa kemunduran ini terjadi karena kondisi yang dinamakan dengan pasca al-muhadisme, yaitu yang lebih banyak aspek intoleransinya ketimbang toleransinya. Padahal era sebelumnya ketika abad ke-11 perkembangan ilmu pengetahuan terutama filsafat, kedokteran dan macam-macam itu sangat muncul banyak tokoh, bukan hanya umat muslim. Intelektualnya atau filsufnya bukan hanya umat muslim. Kita lihat misalkan ada katakanlah ada Ibn Bajjah, terus kemudian dari juga Ibnu Rus, yang dari Yahudinya ada Musa ibn Maimonides, Yuda Halevi dan macam-macam, dari itu menyatu menjadi semacam kebudayaan kosmopolitan di Spanyol. Juga dalam hal politik juga sama, banyak menteri yang istilahnya datang bukan hanya dari Islam tapi juga dari Yahudi. Nah, ini secara singkat saya ingin menegaskan bahwa periode ketika terjadinya pembunuhan terhadap Lisanuddin Ibnu Khatib yang bersikap rasional, ilmu pengetahuan, dan perlu ditegaskan di sini beliau bukan seorang dokter tapi mengumpulkan pendapat-pendapat dari kedokteran sebelumnya, dan tentu saja beliau juga sebagaimana tradisi melek pengetahuan ketika itu, beliau juga menerima pendidikan dokter, cuman tidak berprofesi sebagai dokter sebagaimana misalkan Ibnu Sina. Singkatnya adalah bahwa sikap yang umum diterima oleh atas sikap pro sains itu kemudian menjadi salah satu penyebab kemunduran tradisi pengetahuan di Spanyol, dan secara politik juga menurun. Nah, ini perlu dipahami juga ketika mungkin terkait juga dengan pendapat yang disebut dengan Ibnu Khaldun itu sendiri, ada kolaps yang kemudian menyebabkan kemunduran peradaban yang disebut oleh Malik bin Nabi sebagai pasca al-muhadisme. Kita ketahui terutama Afrika Utara dan juga Andalusia setelah abad ke-15 mundur perlahan-lahan dan kemudian lebih banyak diadopsi oleh dunia Utsmani. Nah, di dunia Utsmani sendiri tentu saja ada berbagai macam naturalisasi dari wabah itu dianggap bukan sebagai azab, tapi sebagai semacam justru dianggap sebagai blessing, berkah. Ada waktu saya diundang berbicara di Malang via online juga, saya sudah menyatakan bahwa ada banyak ungkapan dari terutama pada abad ke-16 dan seterusnya, baik itu Al-Bitlisi, terus kemudian seorang intelektual, seorang sarjana yang luar biasa juga, Taskopruzadeh, terus kemudian Hamdan, terus kemudian Syekhul Islam di Turki Utsmani.
Abu Su'ud pada zaman Sulaiman the Magnificent, Sulaiman Kanuni, mereka menyatakan bahwa penyakit itu al-marozi mubarak, atau yang disebut dalam bahasa Arabnya mubarak, yaitu yang dianggap sebagai blessing di situ. Jadi bukan ancaman lagi, sehingga adanya naturalisasi kemudian medikalisasi yang lebih baik menyebabkan tradisi sosial dan kultural dan politik dari Ottoman Empire untuk menghadapi bencana itu bukan dihadapi secara lebih istilahnya, kalau bahasa sekarang jadi kaget karena mereka bersikap ilmiah. Nah, ini ada beberapa teks yang saya ambil dari Lisanuddin Ibnul Khatib. Observasi ilmiah adalah yang utama. Wa minal usul allati la tajhal anna dalil as-sam'i idza aradahu al-hiss wal musyahada lazimat ta'wil. Nah, ini pendapat yang unik. Jadi pada satu prinsip yang utama adalah jika dalil-dalil keagamaan yang sudah kita dengar sebelumnya, kalau dia bertentangan idza aradahul hiss, yang bertentangan dengan di sini yaitu dengan pendekatan empirik dan observasi, maka pendapat keagamaan itu harus ditakwil, harus diinterpretasikan ulang. Wal haq fi hadza takwil. Dan inilah ya, penafsiran ini menjadi suatu yang benar dalam pandangan rasional Ibnu Khatib. Bima dhahaba ila ta'ifah mimman asbatal qaul bil adwa, yaitu menyesuaikan terhadap pendapat mereka ataupun golongan ta'ifah yang sudah mengetahui terhadap penyakit itu sendiri. Nah, sementara di dalam syariat, misalkan dalam teks kitab suci juga, atau dalam tradisi kenabian, hadis dan macam-macam, wa fi syar'i muannisat adidah kaqol, ada contoh misalkan la yurad mumridun ala musih, jangan mencampurkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Nah, di sini kan penting sebetulnya. Jadi tidak boleh ketika orang, intinya adalah di sini ketika ada orang yang terinfeksi itu jangan dicampur dengan orang yang sehat. Ini menjadi semacam satu indikasi rasional dari pendekatan Ibnu Khatib. Terus selanjutnya Mas Fatah, slide selanjutnya juga dari Umar bin Khattab di sini, firu min qadarillah ila qadari. Itu saya lari dari takdir Tuhan yang satu ke takdir Tuhan yang lain. Jadi dalam pengertian bahwa kita lari dari sebuah penyakit ke takdir yang sehat, itu maksudnya. Ya, dalam logika yang saat ini ya, kalau kita harus lockdown, mungkin lockdown yang baik. Kalaupun kita harus bepergian karena misalkan urgen, maka prosedur karantina 14 hari harus dilakukan. Jadi supaya tidak menularkan penyakit ke orang lain sesuai dengan penemuan, sesuai istilahnya dengan perkembangan zaman. Terus kemudian, nah seperti yang diungkapkan di awal adalah bahwa ini paragraf yang terakhir ya, wabil jumlah fattasawmum an mithli hadzal istidlal za'arah wa tasaqur 'ala Allah wa istirkhasun lin nufusil muslimin. Jadi pada intinya adalah tasawmum ini, kalau kita dalam Al-Quran ada sumum bukmun ya, sumum yang tuli. Tasawmum berarti artinya saling tuli ataupun sikap yang mengabaikan terhadap contoh-contoh bukti yang rasional. Ini merupakan sebuah istilahnya hal yang tidak baik dan sombong terhadap Allah, juga merugikan dari jiwa-jiwa manusia. Terus kemudian Mas Fatailah selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, kondisi umum sudah saya sampaikan ya. Nah, ada yang tadi kritik terhadap Asy'arisme sudah saya ungkapkan bahwa
pada intinya ada pendapat misalkan sebuah wabah itu dianggap sebagai bagian dari penyebabnya adalah tentu dari misalkan dari Allah, khairihi wa syarrihi kan, yang baik maupun yang buruk maka harus diterima. Tapi kemudian kita harus memahami bahwa pendapat rasional terhadap sikap ilmiah, sikap pro-sains terhadap wabah yang ada, kita harus pahami di situ juga ada konsep maslahah yang penting dalam maqasidus syariah. Masalah ini adalah public good atau kemaslahatan publik, terutama yang terakumulasi hingga zaman Asyatibi, yaitu pada akhir abad ke-14. Tentu saja ini menjadi bagian dari masa ketika Lisanuddin Ibnu Khatib hidup. Nah, sementara maqasid syariah itu sendiri kan kita ketahui kalau dalam usul fikih dari zaman Al-Juwaini, terus kemudian Al-Ghazali dan seterusnya hingga masa Asyatibi. Nah, dan di sini adalah puncak daripada perkembangan pemikiran tentang bagaimana kemaslahatan publik itu menjadi hal faktor yang diutamakan. Ketika gampangnya kan kalau dalam logika sekarang nyawa manusia diutamakan ketimbang ekonomi misalkan. Nah, hal-hal yang semacam itu yang sebetulnya ini satu tentu terkait dengan teks keagamaan, tapi secara umum menjadi semacam norma ataupun etika universal yang diterima ya, terutama sejak zaman peradaban Yunani hingga peradaban Islam ketika itu. Ini menjadi sangat penting ataupun ya al-maslahatul amah menjadi sangat penting dan menjadi iklim intelektual ketika itu yang diterima Lisanuddin Ibnu Khatib sebagai bagian dari sikap pro-sainsnya. Lanjut pada pembahasan selanjutnya, mungkin slide yang terakhir. Oh, tidak ada ya. Nah, jadi apa istilahnya, saya ingin menyampaikan sebetulnya beberapa teks yang lain ya, tapi waktunya perlu ditambahkan lagi. Mungkin kita pada kesempatan yang lain. Jadi ini menjadi sebuah refleksi dari umat Islam. Menurut saya sangat penting bagaimana di dalam tradisi peradaban Islam, tradisi kebudayaan Islam zaman dulu, sikap-sikap yang mendengarkan terhadap penemuan ilmiah itu menjadi bagian yang penting di dalam kekuasaan politik umat Islam. Baik itu pada masa Ibnu Sina, beliau juga sangat dekat dengan berbagai apa istilahnya pemerintahan saat itu, juga terkait juga dengan yang setelah kita lihat sekilas adalah dari Lisanuddin Ibnu Khatib di masa pemerintahan dinasti Nasr di era Al-Andalus. Dan kemudian kita sedikit melihat pada seorang intelektual birokrat Idrisi Bitlisi, yaitu di Turki Utsmani pada abad ke-16. Dan ini sebetulnya menjadi bagian yang sangat erat di dalam kemudian secara terus-menerus diterima oleh berbagai umat muslim, baik itu apa istilahnya intelektual terutama di Maroko pada masa berikutnya maupun di dalam tradisi Turki Utsmani, karena kita ketahui bahwa kemudian secara apa istilahnya perkembangan peradaban kan kemudian Eropa jauh lebih maju terutama pada abad ke-18, abad ke-19 jauh lebih maju daripada peradaban umat Islam ketika itu. Tapi kemudian ada berbagai macam sikap ilmiah, terutama menerima karantina dan prosedur kedokteran lainnya yang diterima dengan baik. Misalkan ketika salah satu Rifa'at Tahtawi yang kita ketahui pada masa Muhammad Ali berkuasa di Mesir pada abad ke-18 kan mengirim banyak santri ya tanda petik untuk belajar ilmu pengetahuan di Paris. Nah, At-Tahtawi ketika datang ke Marseille, kemudian dia harus menyaksikan
dia dipisahkan dengan yang lain karena terindikasi barangkali menyebarkan penyakit. Nah, di situ dia juga melek ada prosedur terbaru dari ilmu pengetahuan yang berkembang, sehingga kemudian ditransfer ke Mesir, menceritakan pengalamannya bahwa dia telah mengalami karantina seperti ini, seperti itu, dan lain sebagainya. Tetapi juga sikap ilmiah ini bukan menjadi satu gambaran umum yang diterima umat muslim. Ada juga yang menolak karantina, bahkan hingga kita ketahui pada zaman sekarang ini, terutama kalau kita lihat di Indonesia, ketika misalkan banyak ulama yang sangat peduli terhadap ilmu pengetahuan, kita harus terhadap sikap yang positif terhadap ilmu pengetahuan. Banyak juga yang menganggap bahwa wabah ini dientengkan, dan ya sudahlah, seperti yang kita ketahui, sikap yang sangat kurang baik ini menjadi semacam penyakit itu sendiri. Dan buruknya adalah bahwa pemerintahan kita saat ini juga dari awal, bahkan Menteri Kesehatannya juga tidak mengindahkan dari pendapat para intelektual dan terutama ilmuwan, epidemiologis dan macam-macam untuk bersikap lebih rasional. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Silahkan kalau ada pertanyaan, komentar dan sebagainya, saya ingin menerimanya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Zaki atas penjelasannya yang sangat bisa kita terima dengan baik, dan ini penting sebenarnya bagaimana sikap intelektual terutama masyarakat muslim pada masa-masa itu sangat berkaitan dengan politik pada masa itu, terutama sikap terhadap wabah. Ini saya juga ada pertanyaan sebenarnya, cuman kita dahulukan di sini, ada beberapa orang bertanya. Di sini ada Pak Cahyadi Permana Al-Hijat, saya nggak tahu manggil Pak atau Mas di sini. Mungkin bisa di-unmute ya, langsung bertanya langsung mungkin. Silahkan kepada Mas Cahyadi Permana, bisa di-unmute untuk bertanya secara langsung. Atau dibaca juga nggak apa-apa. Ya. Saya bacakan aja, mungkin teman-teman juga bisa ini ya. Jadi di sini ada Assalamualaikum Mas Zaki, saya dari UIN Bandung. Beliau ingin bertanya bahwasannya pandemi itu bukan hanya corona dan tidak terjadi satu kali dalam sejarah hidup manusia. Ada banyak sekali manuskrip yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan wabah. Seperti ada Ahlul Muswaib, ada Badrul Mu'in fi Faslul Ta'un juga. Nah, dengan ini ya, simple pertanyaannya tuh gimana sih wabah itu berakhir gitu maksudnya mungkin. Bisa nggak di naskah-naskah itu tercatat nggak bagaimana wabah itu berakhir pada masa itu? Nah, ini ya langsung dijawab ya. Terima kasih Pak Cahyadi Permana dari Bandung. Ini pertanyaan yang sebetulnya menarik dan ya harus dilihat satu manuskripnya, juga karya-karya yang lain. Tentu juga kita lihat sebetulnya ada yang, kalau kita lihat dari berbagai laporan dalam historiografi umat muslim, ada sekitar 24 dari manuskrip ataupun karya klasik yang membahas tentang ta'un misalkan, yang tentang wabah dan macam-macam, atau wabah menular, wabah penyakit menular ya. Tetapi saya saya lemparkan masalah ini ke yang berhak untuk menjawab lebih jauh, karena saya tidak membahas semua tentang wabah dan macam-macam dengan sangat detail. Di sini saya hanya melihat beberapa teks saja ya, terutama dalam yang saya paparkan di sini dari Lisanuddin Ibnul Khatib. Tentu saja ada beberapa hal yang perlu dilihat, bahwa banyak sekali intelektual di situ. Laporannya adalah banyak intelektual ataupun umat muslim, ulama yang memberikan sumbangan peradaban yang
yang positif, tapi kemudian meninggal karena wabah. Pada abad-abad berikutnya juga sama. Misalkan salah satu dari tulisan dari di dalam Ar-Rihlatul Ayyashiyah ataupun perjalanan dari Abdallah Al-Ayyashi pada abad ke-17, seorang teman dari Ibrahim Al-Qurani di Madinah, juga sama, meninggal karena wabah. Ada berbagai macam laporan yang menyebutkan bahwa para intelektual ini, para ulama ini juga tidak bisa lari dari takdir wabah. Cuman saya belum mengetahui secara lebih detail bagaimana nasib akhir dari wabah itu sendiri berakhir, dan saya pikir kita perlu melihat daripada penemuan dari sejarawan yang sudah menulis ya. Setidaknya ada beberapa sebetulnya buku yang terkait tentang wabah ini. Dalam 10 tahun terakhir ini memberikan semacam paradigma revolusioner memandang wabah. Karena kalau kita melihat dari sejarah wabah, secara universal, banyak hanya melihatnya misalkan dari tradisi wabah di Spanyol pada abad ke-17, terus kemudian wabah Spanyol pada abad tentu saja Black Death ya, tapi nggak melihat dari tradisi Islam. Nah, ini dalam dunia kajian sejarah Islam sudah banyak dikemukakan, dan bagaimana secara apik misalkan yang saya sebut secara singkat, misalkan dalam tradisi Utsmani ada berbagai macam naturalisasi terhadap apa istilahnya, anggapan terhadap wabah secara positif, dan kemudian secara struktural juga pemerintah lebih siap untuk menghadapi wabah itu, dan kemudian lebih mengadopsi dari pendekatan yang bersifat rasional. Jadi saya terima, tentu saja saya baca banyak judul dari tentang taun, terutama dari sejak era misalkan Ibn Abi Dunya, Kitabut Tu'ain, Juz'un Fit Ta'un, Tajuddin As-Subki, sampai era Al-Asqalani, Badul Ma'un fi Fadli Ta'un. Ini yang kita lihat apa istilahnya, yang kita ketahui sampai abad ke-15. Tentu abad berikutnya dari Al-Bidlisi hingga era Maroko pada abad ke-19 masih banyak juga, dan eranya kan sudah berubah, bukan lagi Eropa yang belajar dari Islam, tapi kemudian berbalik abad 18-19, kemudian banyak penemuan terbaru, umat Muslim belajar dari dunia Eropa. Makanya saya menyebut tadi ada pengalaman dari At-Tahtawi yang kemudian sedikit banyak belajar dari tradisi Prancis untuk memahami tentang the nature of plague itu sendiri. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya jawab secara umum ya. Tentu ini menurut saya kesulitannya adalah kalau teman-teman ataupun ada yang mau meneliti tentang wabah ini, harus juga memahami dari logika sains ketika itu. Tentu saja misalkan yang ditulis oleh Nukhet Farlet, misalkan coba saya lihat Plague and Empire, judulnya Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World, The Ottoman Experience. Di sini dia sangat bagus sekali ya menjelaskan bagaimana kemudian dunia Utsmani menganggap persoalan wabah ini menjadi semacam stimulus untuk perkembangan peradaban mereka, dengan memperhatikan berbagai penemuan modern, apa penyebab dari wabah pes yang terjadi, jenis virusnya, mikroba, dan macam-macam. Karena, nah, ini juga yang terkait penting. Sebelum abad ke-19 kan ilmu pengetahuan tentang mikroba belum begitu muncul dengan baik. Makanya ketika ada penemuan terbaru tentang ilmu pengetahuan mikroba dan memahami penemuan modern itu untuk membaca sejarah yang masa lalu, itu akan menjadi lebih baik. Dan saya pikir yang bisa membahas dengan tuntas adanya sejarah wabah ini adalah mereka kalau bisa dari
dari latar belakang ilmu biologi, misalkan ya, dan kemudian S2, S3 belajar sejarah. Nah, itu akan bisa memahami dengan lebih baik tentang mekanisme dari wabah penyakit dan macam-macam. Sama halnya dengan sejarah tentang matematika di dunia Islam atau sejarah astronomi ya. Kalau dia misalkan dari logika dan matematikanya kuat, kemudian ambil S2, S3 jurusan sejarah ilmu pengetahuan, dia akan lebih memahami konteks yang lebih detail. Nah, sementara tentu saja apa yang saya bahas atau kita bahas siang hari ini adalah sikap umum, sikap intelektual dari umat Muslim tentang mengenai pendapat rasional atau pendapat rasional terhadap wabah itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zaki. Semoga penjelasan tadi bisa menjawab kegelisahan yang diutarakan oleh Mas Cahyadi, bagaimana wabah berakhir dalam sejarah-sejarah wabah yang ada di dunia. Ada pertanyaan susulan, beda pertanyaan ya, dari Mas Zainun Nur Hisham Tahrus, mungkin bisa di-unmute ya untuk bisa menanyakan langsung, karena ini cukup panjang. Silakan bisa di-unmute Mas Zainun Hisham, ya silakan. Baik, Assalamualaikum Mas Zaki. Waalaikumsalam Mas Zainun. Ya, jadi saya mau bertanya terkait kritik terhadap Asy'ari tadi sih, Mas. Jadi kan kalau kita lihat di masa sekarang cukup banyak ya institusi agama yang sebenarnya secara teologis mereka menganut paham Asy'ari. Misalkan kita tahu dari Universitas Al-Azhar di Kairo dan mungkin dari kita sendiri di NU yang secara teologi mengaku sebagai penganut teologi Asy'ari. Tapi kita juga lihat sikap mereka sebenarnya cukup rasional dalam menghadapi wabah gitu. Mereka mau lockdown terus mau melakukan beberapa langkah rasional lain gitu. Dan di beberapa ulama tradisional juga Mas, misalkan yang saya temukan Syekh Said Ramadan Al-Buti misalkan ya, yang saya baca di kitabnya juga beliau berkata, beliau kan Asy'ari, beliau berkata kalau ya segala fenomena yang observable memang harus digali lewat tajribah dan musyahadah gitu, lewat studi empirik. Nah, dari situ apakah di dalam sejarah Islam ada semacam event atau kejadian yang mengubah cara pandang ulama-ulama Asy'ari ini, Mas? Ya, terima kasih. Udah itu aja Mas Zainun. Iya, itu aja Mas. Langsung saya jawab ya. Baik, silakan dijawab langsung oleh Mas Zaki. Ya. Nah, ini penting sebetulnya kalau melihat sejarah konseptual ya dari atau sejarah perkembangan pendapat dari ulama Asy'ariyah, ulama Asy'ari tentang bukan hanya tentang wabah tapi sikap positif itu. Tentu saya tidak menyatakan bahwa pandangan ini umum ya, apalagi sampai sekarang. Ada berbagai macam layers, ada berbagai macam gradasi dan di suatu waktu tempat belum tentu sama juga. Tapi setidaknya kita bisa melihat kondisi umumnya seperti itu, terutama sikap awam pada umat muslim yang Asy'ari. Nah, kalau secara intelektual juga tentu banyak pendapat yang berbeda. Pada abad ke-17 kita ketahui ada Syekh Al-Yusi di Maroko juga berpendapat, beliau Asy'ari juga berpendapat yang lebih rasional terhadap wabah, bahwa penemuan atau istilahnya observasi ilmiah itu diutamakan ketimbang menerima takdir. Nah, ini sama karena Al-Yusi ini hidup ketika periode yang saya sebut tadi. Ada Abdallah Al-Ayyasi, seorang sejarawan yang meninggal karena wabah. Nah, Al-Yusi ini hidup sezaman. Jadi kita ketahui bisa dibaca pendapatnya bahwa beliau sangat rasional juga ya dalam memandang wabah. Nah, di sisi lain kita ketahui bahwa ada berbagai macam pendapat dari ulama Asy'ariyah yang salaf dengan yang mutaakhirin, yang periode berikutnya. Tadi kita sudah sebut dari Al-Yusi, dan kemudian pada abad yang sama kita juga mengetahui pendapat yang radikal yang berbeda dari Madinah, Ibrahim Al-Qurani. Tentu Ibrahim Al-Qurani di sini juga, nah ini kritik tajam sebetulnya terhadap perkembangan mazhab Asy'ari, karena beliau memverifikasi teks langsung kepada teks Imam Asy'ari, terutama di dalam kitab Al-Ibanah. Nah,
Di situ disebutkan misalkan bahwa ini salah satu argumennya bahwa ketika kita melihat apakah sikap manusia itu berpengaruh terhadap takdir yang diterima atau tidak. Kalau pendapat umum kan menyebutkan bahwa itu ya apa istilahnya, takdir harus diterima. Tetapi Syekh Ibrahim Al-Qurani menyatakan bahwa af'alul ibad atau human action, aksi manusia itu bisa berpengaruh, tentu biidznillah, dengan kehendak Tuhan. Jadi ada proses, bukan ikhtiar ya, ada proses semacam manusia memiliki kemampuan untuk mengubah takdir sesuai dengan agensinya, dengan peran agensinya untuk keluar dari hal yang tidak baik ke hal yang baik, dan macam-macam contohnya. Ini salah satu argumen teologis yang dia ungkapkan, yang mengkritik pendapat Asy'ariyah sebelumnya bahwa af'alul ibad itu tidak berpengaruh. Jadi kalaupun kita belajar, kita usaha, kita lari dari wabah, dan kalaupun kena wabah ya udah kena aja. Nah, itu pendapat yang lebih pasifnya. Justru Ibrahim Al-Qurani di sini menyatakan seperti juga Al-Yusi dengan argumen yang lain, berpendapat bahwa efek dari kehendak manusia itu juga dinamis tanpa mengurangi dari doktrin Asy'ari biidznillah, dari kehendak Tuhan itu sendiri. Dan di sini saya pikir bahwa pendapat Asy'ari ini, pendapat ulama Asy'ari juga tidak satu ya, banyak, sehingga kemudian seperti Syekh Ibrahim Al-Qurani perlu untuk mentahqiq, ataupun bukan mentahqiq dalam pengertian menyunting ya, memverifikasi kembali pendapat Imam Asy'ari tentang apa yang dimaksud tentang kausalitas Tuhan, terus kemudian juga tentang apa istilahnya, tentang af'alul ibad dan macam-macam, yang sebetulnya pendapatnya jauh lebih rasional ketimbang ulama Asy'ari berikutnya. Nah, kalau terkait tentang abad ke-20, ulama Asy'ari, jangankan ulama Asy'ari, yang dekat dengan Hambali pun, yang letterlek kan, yang harfiah di Saudi Arabia, dan yang salafi di Indonesia juga menerima argumen yang apa istilahnya, yang rasional. Karena saya melihatnya, saya sempat menulis dalam ini, tapi bukan menulis untuk diterbitkan di sosial media, bahwa sikap rasional umat Islam saat ini sebetulnya tidak ditentukan lagi oleh apa afiliasi teologi dia, apakah Asy'ari dan macam-macam misalkan yang berbeda, Maturidi dan macam, tapi lebih pada melek terhadap ilmu pengetahuan. Dan saya pikir itu menjadi satu indikasi yang baik ya, bagaimana kemudian dalam tradisi kalam, tradisi teologis juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan saya pikir ini menjadi semacam indikasi yang baik. Kalau kita lihat, banyak, saya baca beberapa hari yang lalu, banyak fatwa ya di dunia muslim tentang wabah, semuanya sangat positif. Semuanya harus meninggal, masjid harus kosong, bahkan haji pun ditunda, harus berdiam diri di rumah, dan prosedur lainnya. Itu hampir semua ulama di seluruh dunia, berbagai mazhab, itu menyatakan hal yang baik. Tentu ada beberapa pendekatan yang meremehkan. Di Indonesia juga ada, bahwa misalkan wabah ini, ya udahlah, wabah penyakit juga penyakit, ya udah, kalau meninggal, nah ini hal yang menarik sesuai dengan hadis Nabi, kalau meninggal karena wabah juga karena penyakit perut jadi syahid kan. Jadi dia menggampangannya seperti itu. Nah, sikap yang seperti ini juga dalam beberapa hal umum, dan kalau direfleksikan dalam sejarah, misalkan ada sebuah pendapat yang menyatakan bahwa supaya menjaga keimanan orang awam itu dengan baik, maka ya udah, kita nggak usah harus takut terhadap wabah. Ya udah, kalau meninggal saja. Ada argumen seperti itu.
artinya boleh jadi pendapat seperti ini dalam rangka supaya menguatkan daripada kondisi iman di kalangan bawah, karena pendapat seorang ulama juga menyatakan bahwa jika menyatakan sebaliknya, lebih takut pada corona misalkan ketimbang takut pada Tuhan, nah itu menyebabkan dhafil iman, yaitu iman yang lemah. Itu ada pendapat seperti ini ada di masa lalu. Juga kita refleksikan di zaman ini, tapi kita tidak tahu nih, misalkan pendapat dari beberapa yang saya tahu ya, dari ulama NU sendiri juga ada yang anti terhadap lockdown dan macam-macam, karena ya itu apa istilahnya, iman kepada Tuhan lebih utama daripada menakuti corona. Padahal poinnya justru tidak di situ, tapi kita tidak mengetahui motif kultural atau sosial dari mereka yang menyatakan seperti itu. Barangkali sama dengan masa lalu, untuk menjaga bagaimana supaya kadar keimanan terutama masyarakat awam yang tidak tahu apa-apa supaya tetap optimis menjaga kehidupan dan tidak khawatir. Baik, cukup atau ada tambahan lagi mungkin Mas Zaki yang ingin disampaikan pada Mas Zainur Hisham? Secara umum itu ya, tapi ya saya pikir pendapat yang sudah kita sangat baik ya di Indonesia, pendapat dari berbagai ulama, bahkan dari MUI, NU Muhammadiyah dan macam-macam sudah memberikan indikasi yang positif tentang supaya jaga jarak dan prosedur yang sesuai dengan apa istilahnya untuk mengurangi dampak yang sangat apa ya, yang sangat bukan hanya dalam kehidupan yang lingkup kecil, tapi juga efeknya udah nasional dan global. Ini saya pikir sangat baik ya. Justru ketika menurut saya ini salah satu contoh baiknya adalah justru ketika negara dalam beberapa hal tidak cukup tegas untuk menangani masalah corona ini dengan baik, dan organisasi masyarakat, ormas Islam, civil society justru berperan lebih baik. Bagaimana mekanisme internal dalam umat Islam di Indonesia, juga di Jawa misalkan ada mekanisme lockdown secara sukarela, secara volunteer kan. Jadi tanpa harus dipaksakan oleh pihak pemerintah, dan ini saya kira bagus. Bahkan dalam beberapa hal cenderung merugikan. Ketika seorang balik ke keluarganya, kemudian ditolak oleh keluarganya, dia malah ingin berusaha bunuh diri dan macam-macam. Di sisi lain ada dampak buruk yang diakibatkan oleh sikap mekanisme internal dari umat Islam yang voluntary ini. Itu saja. Kalau ada pertanyaan lain, dipersilahkan. Ya, silahkan untuk teman-teman yang lain jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut yang berkaitan dengan dua pertanyaan di atas ataupun tidak berkaitan tapi masih terhubung dengan tema kita, mungkin bisa menanyakan langsung dengan meng-unmute speaker di gawai teman-teman semua. Ya, di sini tadi sangat menarik ya Mas Zaki ya, ada banyak sekali respon masyarakat, entah itu respon kultural, entah itu respon-respon yang sangat lucu. Tapi yang jelas masyarakat saya rasa lebih siap mengelola mereka sendiri dibandingkan harus dikelola oleh pemerintah. Jadi saya kan kebetulan meneliti tentang tradisi lisan ya Mas ya. Saya juga tentang penyakit taun. Ini kalau teman-teman tidak ada yang bertanya, mungkin saya ini ya Mas ya, saya bertanya. Jadi dari beberapa penelitian yang saya lakukan dari data-data lisan masyarakat yang terkumpul, bagaimana mereka tuh menghadapi wabah dari masa ke masa, dari yang terekam oleh data saya adalah dari masa-masa abad ke-18. Mereka tuh kenalnya tuh taun Mas. Orang Madura, orang Jawa tuh kenal dengan penyakit taun. Iya, menarik ini.
bukan penyakit pes, bukan penyakit influenza, tapi mereka tuh mengenal penyakit ini dengan penyakit toon bagi orang Madura dan pagebluk bagi orang Jawa. Seperti itu. Respon kultural yang mereka jalani itu sangat-sangat unik sebenarnya gitu. Tapi dalam data sejarah yang saya temukan juga, ini sesuai dengan kondisi kita saat ini ya. Bagaimana pemerintah sebelum prakemerdekaan ya, pemerintah Hindia Belanda waktu itu melakukan yang namanya herd immunity yang akan kita galangkan beberapa saat lagi. Ini tahun berapa ini? Jadi dari data sejarahnya nih Mas, dari tahun 1910 sekitar 6 tahun itu ada wabah pes yang menyerang Jawa Timur khususnya. Dan masyarakat tuh mengenali dengan namanya tuh toon gitu, bukan pes. Mungkin dari menyerap kata toon yang ada di kitab-kitab yang dibaca oleh para kiai. Nah, mereka tuh mungkin dari pemerintah ada himbauan untuk melockdown sebuah desa, tidak bersentuhan, menjaga jarak. Tapi karena buruknya hubungan antara dijajah dengan yang menjajah, menjadikan masyarakat itu tidak percaya sepenuhnya kepada pemerintah Hindia Belanda kala itu. Oke. Iya. Jadi masyarakat lebih percaya kepada kiai atau tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang hidup di sekitar mereka. Sikap kiai gimana? Nah, sikap-sikapnya itu menimbulkan banyak tradisi atau banyak ritual yang saat ini juga digalangkan di desa-desa, yaitu ada seperti ritual burdah keliling. Jadi baca burdah sambil keliling desa itu. Untuk menangkal dari wabah penyakit. Untuk tolak bala, sebagai upaya tolak bala dari penyakit toon. Iya. Jadi jelas respon ini kan jelas melanggar PSBB yang digalangkan oleh pemerintah ya Mas ya. Jadi kan kita nggak boleh berkumpul, malah masyarakat berkumpul. Gitu. Iya. Berkumpul menjadi satu, baca burdah keliling desa seperti itu. Selain tradisi tradisi kultural yang efeknya lebih ke psikis menurut saya Mas ya, karena kita tidak bisa mengukur efek langsung dari ritual-ritual itu. Para kiai juga memberikan obat-obatan yang dibuat dari belerang semisal atau biji besi yang dicampurkan ke makanan untuk menangkal wabah pes dan influenza yang terjadi pada saat itu. Namun data sejarah nih Mas yang diteliti sama Mas Jeffrey Lewis, sejarawan UI. Jadi dalam data yang dia sampaikan tuh karena tidak ada kepatuhan yang signifikan dari masyarakat, pemerintah tuh membiarkan saja masyarakat untuk hidup dengan penyakit ini sampai akhirnya penyakit ini, wabah itu hilang sendiri. Yang mungkin itu yang kita saat ini kenal dengan herd immunity atau kekebalan kelompok ya. Berapa tahun terjadi? Sekitar 6 tahun dan 4 tahun. Kalau pas lama juga ya untuk herd immunity-nya maksudnya. Benar, untuk membangun herd immunity itu dibutuhkan waktu selama 4 tahun sampai 6 tahun. Waduh, lama banget ya. Gitu. Dan kita masih berjalan berapa bulan kan dalam melewati corona. Dan itu berapa juta? Berapa juta jiwa yang harus dikorban. Iya, makanya. Nah, ternyata juga ada Mbak Iza dan Mas Cahyadi juga merespon bahwasannya tradisi itu juga masih dikerjakan saat ini. Iya. Nah, benar, di Buntet ternyata juga ada. Mereka keliling. Iya. Itu kan menurut saya mekanisme yang bagus ya. Maksudnya bukan berarti apa yang telah kita lihat dari beberapa contoh yang telah kita kemukakan itu tidak menafikan dari peran mekanisme spiritual, tentu dengan perannya masing-masing. Jika di Jawa misalkan pada masa wabah penyakit pes dan flu dari Spanyol ya, awal tahun 1919 ya kalau nggak salah, itu dengan keliling burdah, pembacaan burdah dan macam-macam, tentu sebelumnya juga ada, terutama yang diungkapkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani misalkan, ya kita perlu mendekatkan diri dengan Tuhan, pembacaan dengan salawat Nabi, sebagaimana kita membaca misalkan salawat yang dinisbatkan kepada Hasan Hussein dan Fatimah Az-Zahra kan, ya, di dalam tradisi Muslim di Indonesia, terutama di Jawa, untuk menangkal bala itu sendiri. Nah, itu salah satu mekanisme yang baik. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk pendekatan, kalau dulu pendekatannya mengadopsi dari
Tibbun Nabawi, kedokteran kenabian dan juga kedokteran yang diterima dari tradisi Galenik di Yunani. Tentu pada masa saat ini kalau kita perhatikan ya harus selain kita tradisi spiritual dengan pembacaan sholawat dan macam-macam juga harus mengikuti prosedur yang baik, entah itu PSBB atau jaga jarak dan macam-macam. Tapi unik juga kalau melihat hubungan yang dinamis ya antara yang terjajah dengan yang dijajah dan kepercayaan dari masyarakat lokal sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Atiko itu sangat menarik bahwa masyarakat lebih cenderung percaya kepada kiai ketimbang kepada pemerintah. Dan di sini saya kira penting dalam level dalam konteks yang lebih mikro ya, bagaimana pemerintah misalkan harus menggunakan elemen-elemen kultural atau cultural brokers, broker budaya dalam istilah Clifford Geertz untuk menurunkan berbagai kebijakan pemerintah. Dan saya pikir ya kalau syukurnya tanpa pemerintah pun banyak dari pemuka agama, dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, bahkan misalnya kita dengar sendiri dari Agim misalkan, dan juga Ustadz Abdul Somad yang sebelumnya menganggap bahwa Corona ini sebagai tentara Tuhan, tapi kemudian kan cenderung lebih bisa menerima argumen yang lebih bersifat ilmiah dan menganggap bahwa wabah ini bukan wabah ataupun penyakit yang enteng kayak flu biasa seperti itu. Dan cuman sayangnya saya pernah juga melihat dari apa yang diungkapkan oleh Mas Jeffrey Lewis ya dalam tentang wabah pes atau pagebluk di Jawa itu, tapi kita relatif tidak memiliki semacam riwayat sejarah tentang wabah sebelum abad ke-20, terutama yang terjadi pada masa Kesultanan Islam di Aceh, di Jawa, dan tempat-tempat yang lain. Dan kalau tentang misalkan bencana alam, ada beberapa yang sudah disampaikan terutama oleh Profesor Roman Fatur Rahman ya, tapi kita sangat kekurangan sebetulnya kalau ada sangat menarik bagaimana sih sikap umat Islam ketika itu, terutama para ulamanya dan politik kekuasaannya menganggap wabah ini dan keluar dari kemelut wabah itu sendiri, sehingga menjadi pelajaran yang penting saat ini. Kita relatif belum memiliki data-data yang akurat tentang, jangankan sikap, bahkan data kapan pun belum ada gitu di dalam manuskrip ataupun arsip-arsip tentang apa istilahnya wabah yang terjadi. Makanya pendekatan lisan ini sangat menarik saya pikir. Bagaimana pendekatan masyarakat, kalau tidak ada rekod historis yang tertulis, maka pendekatan lisan ini itu menjadi sebuah sumber yang sangat baik. Kalau dalam metode barat ada yang dinamakan oral history. Nah, ini baik ini. Kalau misalkan berdasarkan sumber lisan kemudian direkonstruksi dengan sumber-sumber yang disebutkan oleh Belanda dan macam-macam, itu kan jadi pelengkap. Oh, tentang tradisi masyarakat terkait tentang pagebluk dan macam-macam menjadi sesuatu yang perlu kita lihat untuk memahami aspek budayaan masyarakat kita sendiri, karena kita tidak bisa menafikan seberapapun misalkan beberapa dari kita sangat melek terhadap tradisi kedokteran, ilmu bakteri, epidemiologis dan macam-macam, tapi ketika turun ke lapangan kan harus memahami berdasarkan sesuai dengan ala qadri ukulihim kan bahasa Arabnya, sesuai dengan pemahaman mereka tentang pagebluk dan macam-macam. Nah, ada situasi ketika pagebluk itu diartikan bukan sebagai wabah penyakit alami dari bakteri dan macam-macam, tapi misalkan beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah di sebuah kota, saya lupa kotanya entah di Tuban atau di mana, ada sebuah kota di pinggir pertambangan di mana limbah uapnya itu kemudian menyerang masyarakat di sekitarnya dan menyebabkan sakit paru-paru. Masyarakat di sekitar itu menganggap itu sebagai pagebluk.
Padahal harus dipahami ini semacam krisis lingkungan dan juga krisis dari menurut saya pembangunan yang berlebihan ya, yang tidak mengindahkan dari kesehatan masyarakat dan juga secara ekologis juga tidak baik. Tapi unik, di sisi lain masyarakat menganggap ini sebagai pagebluk karena tiap hari ada orang yang meninggalnya sama, yaitu pneumonia karena paru-paru menghirup dari asap yang entah CO2 ataupun zat yang lebih berbahaya lainnya ya. Dan ini sangat penting menjadi semacam, kalau kita baca, sebagai apa istilahnya ya, cultural memory, sebagai ingatan budaya yang otomatis menganggap bahwa masyarakat ini ada periode ketika pagebluk terjadi dan kemudian apa yang harus dilakukan, walaupun secara ilmiah harus ada pihak-pihak yang ikut memperingati mereka dengan baik, terutama pada kasus ini adalah kasus karena soal pertambangan dan macam-macam. Jadi itu saja. Dan saya pikir advokasi oleh teman-teman, kalau dulu tahun 2000-an hanya ada JATAM ya, jaringan tambang apa singkatannya. Kalau sekarang sudah banyak tuh variannya di berbagai daerah. Di dalam elemen Nahdlatul Ulama juga ada untuk memperjuangkan bagaimana supaya industri-industri ini juga satu tidak merugikan, tidak mengutamakan dari logika kapitalistik, yang kedua tidak merugikan ekosistem lingkungan hidup, dan terutama yang ketiga adalah supaya menyelamatkan jiwa manusia, karena biasanya ketiga hal ini saling terkait, berkelindan erat, sehingga menjadi sebuah logika yang ya menurut saya perlu dikritik. Jadi memang krisisnya menjadi bukan penyakit yang alami, tapi menjadi bikinan dari manusia. Nah, kalau kemarin saya menulis tentang Syekh Abdul Hakim Murad, beliau menyatakan, saya membaca di website mas'ud.co.uk, apa yang dia sebut sebagai, kalau dalam perspektif kemanusiaan, virus corona itu adalah virus yang menyebar secara alami gitu dari alam. Tapi kalau dibalik dari perspektif alam atau dunia, justru kita yang telah mengalami virus, apa yang dinamakan sebagai korun virus atau virus dari korun, yaitu seorang yang tamak terhadap tumpukan materialisme dan macam-macam, sehingga menyebabkan eksploitasi terhadap alam, terhadap lingkungan hidup itu terus bergulir, dan ini menyebabkan apa yang dinamakan dengan krisis modernitas yang semakin menumpuk. Nah, pendapat yang lain dari Syed Hussein Nasr misalkan mengatakan ya, adanya, ini unik juga, pendapat adanya polusi di Jakarta, Delhi dan macam-macam, polusi dan seputar tentang krisis yang misalkan tambang itu, ya itu kegagalan dari modernitas di barat, dan ilmu pengetahuan yang kita terima pada saat ini cenderung lebih berfokus pada cara pandang barat dalam memahami kehidupan yang bersifat materialistik dan macam-macam. Itu saya pikir virus korun ini juga sangat penting kita tegaskan ya, sebagai bagian dari kritik terhadap, karena kita lebih banyak virus corona konspirasi, tapi kita tidak insaf atau tidak kembali pada kesadaran kita masing-masing untuk bagaimana supaya menjadi manusia yang adil dalam berbagai hal, terutama dalam hal ekosistem yang lebih seimbang dan macam-macam. Baik, terima kasih Mas Zaki, penjelasannya barusan. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi ya? Karena waktu kita tidak terasa sudah 1,5 jam kita berbicara. Iya. Berkaitan dengan intelektual, politik, dan wabah ini. Mungkin teman-teman yang lain ingin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan meminta kesimpulan atau benang merah dari
banyak hal yang telah kita bicarakan tadi selama 1,5 jam. Mungkin Mas Zaki bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah kita bicarakan. Iya. Ya, terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mendengarkan dengan baik ya. Saya pikir tadinya memang sore, karena waktu siang hari di puasa tentu banyak yang ingin beristirahat sebetulnya. Tapi terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Pada intinya apa yang telah kita pelajari pada siang hari ini adalah terutama dari pembahasan tentang manuskrip atau kitab yang ditulis oleh Lisanuddin Ibnu Khatib, pendekatan ilmiah, pendekatan pro-sains terhadap wabah itu sangat penting diupayakan, meskipun beliau kan posisinya sebagai seorang intelektual, seorang birokrat di dalam tradisi kesultanan Islam ya, dan tidak mewakili ulama tradisional. Jadi kalau boleh saya simpulkan, kita ambil sesuatu yang bersifat ilmiah dari perkembangan sesuai dengan perkembangan zamannya, tapi juga mengadopsi dari pendekatan yang bersifat spiritual supaya tetap menguatkan aspek kultural di masyarakat. Karena kita tidak bisa menerima misalnya mengadopsi sikap yang sangat radikal dari Lisanuddin Ibnu Khatib, mungkin sangat baik sebagai seorang yang di dalam istana, tapi untuk masyarakat kita harus berimbang berbagai mengadopsi berbagai pendekatan ya. Jadi saya pikir itu saja deh yang jadi pembelajaran yang menarik baik kita saat ini terutama dan ke depan. Terutama saya pikir ya kita tidak tahu krisis corona ini akan berdampak seperti apa, terutama secara nasional untuk bangsa Indonesia dan khususnya umat muslim. Yang pasti kenormalan itu kita sudah pahami akan berubah, bahkan salaman pun sudah tidak dengan orang tua sendiri yang jauh ya, yang kalau ketemu harus jaga jarak dan macam-macam. Ini akan memberikan semacam mungkin terapi kejut bagi kita bagaimana menghadapi kehidupan yang sama sekali berubah, juga terhadap kesadaran kita terhadap lingkungan dan macam-macam mungkin bisa berubah secara mengakar, secara radikal, dan tidak mengikuti dari cara pembangunan infrastruktur bahasa pemerintah yang lebih eksploitatif. Dan sesuai dengan tradisi di dalam NU, terutama pembahasan kita kali ini, yaitu dalam Gus Dur Studies, bahwa ya kita harus kembali pada ya doktrin kemaslahatan publik sebagai sebuah pertimbangan yang baik untuk menakar semua hal, termasuk dalam hal ya apakah misalkan pelonggaran terhadap PSBB dan macam-macam itu baik, dan kalaupun misalkan harus dilonggarkan bagaimana mengukurnya. Sayangnya misalkan ini lebih panjang ya kesimpulannya dari tradisi misalkan di pesantren itu ya sekarang kosong. Nah, bagaimana kalau sekolah misalkan ada prosedur untuk kembali ke normal baru, tapi di pesantren ada sedikit PR yang mungkin harus kita jawab karena pesantren-pesantren ini kosong, dan kemudian bagaimana kita harus memberikan satu sumbangan yang baik supaya pembelajaran dalam tradisi Islam tidak terhenti. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, kita lanjutkan di lain kali dengan pembacaan yang mungkin teks lain yang lebih baik. Atau sebetulnya kita kembali ke dunia normal yang baru, tidak usah membahas tentang wabah karena cenderung akan berlarut-larut. Yang penting adalah bagaimana kita saat ini menangani kondisi kita yang lebih baik, tentu dengan pembelajaran yang sudah ada. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Zaki atas benang merah yang sudah disampaikan. Namun teman-teman di sini jangan lupa dulu karena kita ada pembacaan puisi dari seseorang yang kita sebagai close statement, sebagai penutupan
dari apa yang telah kita diskusikan di siang hari ini. Ini satu pertanyaan dari Izzat Fatih. Cuman karena bertanyanya setelah dibacakan kesimpulan, jadi ini PR aja ya. Mungkin kita bisa bahas di next webinar yang entah kapan kita akan adakan lagi. Baik, sebelum kita tutup diskusi webinar pada siang hari ini, siang menjelang sore, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan puisi yang akan dibacakan oleh Zainun Nur Hisham Tahrus dari Aksara Jingga Fisip UI. Mas Zainun bisa terhubung langsung, mungkin bisa di-unmute dan bisa videonya bisa dibuka. Mas Zainun. Ya, Mas Zainun dari Aksara Jingga. Kira-kira apa sih Aksara Jingga itu, Mas? Sebelum baca puisi, kenalan dulu. Silakan. Sorry, sebelumnya Masnya nulis dan suaranya nggak Mas? Suaranya mungkin bisa pakai headset atau gimana? Oh ya, udah jelas belum suaranya? Oke, sip. Sekarang udah sip. Udah nggak noise dan suaranya udah masuk. Silahkan. Oke, terima kasih sebelumnya semuanya. Jadi ini puisi saya buat cukup mendadak ya, karena diberitahu cukup mendadak juga. Saya selesaikan tadi malam. Judulnya Pesan dari Jelaga. Jadi silakan didengarkan. Pesan dari Jelaga. Karya Zainun Hisham Tahrus. Sedang apakah gerangan para kekasih di sudut kamarnya? Barangkali menyapa sinar matahari yang sepi. Barangkali meresapi sepoi angin yang hening. Barangkali berduka mengutuk jelaga. Tapi atas semua barangkali aku tahu ada rindu yang pasti menanti kita yang tak pernah berhenti. Karena kekasih itu bernama harapan. Tetap berdenyut meski diserbu kelaparan. Meskipun diancam sesak dan kematian, harapanku akan tetap menyala. Karena kekasih itu bernama kesabaran. Bertahan melawan segala jemu dan bosan, meskipun ribuan manusia tergesa-gesa berjejalan, sabarku akan tetap menjalar. Karena kekasih itu bernama iman, bahwa tidaklah Tuhan menurunkan musibah kecuali ujian menarik rahmah dan hikmah. Menurunkan sakit kecuali dengan penawar, menurunkan lara kecuali undangan mendekat padanya dengan status hamba. Meskipun dibisiki kekufuran berkali-kali, imanku akan tetap membara. Karena kekasih itu adalah pesan dari kesunyian jelaga. Bahwa yang mewabah tak hanya corona, tapi juga ketimpangan, ketidakpedulian, kebodohan, ketakutan, keraguan. Maka tak ada vaksin yang lebih jitu dibandingkan empati, kemanusiaan, dan ketabahan. Tapi atas semua huru-hara dan gelapnya jelaga, kekasih-kekasihku tetap terjaga. Ya, terima kasih, sekian dari saya. Puisi yang reflektif sekali Mas Zainun. Merinding saya mendengarkannya di sini. Terima kasih, Mbak. Ternyata puisi yang digarap dalam kurun waktu semalam mampu merefleksi panjangnya waktu yang telah kita lewati dalam masa-masa pandemi ini. Sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini, selain dengan puisi, kita mencoba untuk refleksi diri kita semua di sini. Apakah yang sudah kita lakukan untuk diri kita, untuk orang lain di sekitar kita, sudah benar di masa-masa pandemi seperti ini? Mas Zainun, mungkin sebelum kita berpisah di ruang virtual ini, boleh untuk menutup siang hari ini dengan doa? Ini langsung nodong ini ceritanya ini. Kalau doa ini.
Jadi ceritanya saya langsung nodong ini untuk Mas Zainun untuk langsung memberikan doa, mungkin doa tolak bala ya yang sesuai dengan puisi yang tadi dibacakan oleh Mas Zainun mungkin. Monggo Mas Zainun untuk menutup webinar kali ini dengan doa. Saya persilahkan. Ya karena tanpa briefing mungkin kita baca Al-Fatihah bersama-sama aja ya. Kalau menurut ajaran tradisional NU kan Al-Fatihah itu 5 qiraat lah ya. Jadi tergantung dari apa kita baca. Jadi mari kita niatkan saja kita baca Al-Fatihah untuk menolak bala dan semoga dengan Al-Fatihah kita menjadikan COVID ini segera berakhir. Lihadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, sudah Mbak. Boleh ditutup. Ya, terima kasih Mas Zainun yang sudah, maaf ya Mas, saya langsung nodong-nodong, tapi insya Allah berkah ya. Kita berdoa di 10 hari terakhir bulan Ramadan yang Idku minan nironi, semoga kita semua dijauhkan dari api neraka di akhirat nanti. Baik, terima kasih Mas Zainun atas pembacaan puisi yang sangat indah dan doa yang sangat tulus. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan webinar ini pada siang menuju sore, sebelumnya kami dari AWC PHUI, Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanities, dan juga Pojok Gusdur, mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta, dan juga mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20 Mei 2020 kemarin, yang bertepatan pada hari Rabu. Juga selamat Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus bagi teman-teman yang merayakannya, dan tidak lupa selamat berlebaran buat teman-teman muslim semuanya di seluruh dunia yang insya Allah akan berlebaran, kalau tidak besok ya lusa. Kita nunggu hilalnya bareng-bareng. Mungkin cukup sekian webinar kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.